Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3916 Kekuatan Papan Catur Hitam dan Putih. Ledakan. Ledakan sonik yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Gunung dan sungai bergolak, dan tinju dewa raksasa menghantam. Di tanah, parit sedalam 100 meter dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Jika pukulan ini mengenai Lin Bai, itu akan menghancurkan Lin Bai dan Gunung Jiuyun bersama-sama. Bergerak. Mata Lin Bai terbuka dengan marah, pupil matanya pecah, dan dia merasakan kekuatan yang mengerikan di tinjunya. Dia segera menghentakkan kakinya, dan kompas hitam putih terbang di depannya. Lin Bai mengangkat tangannya, dan bidak catur hitam putih di atasnya terus berubah arah. Pada saat tinju ini, tubuh Lin Bai tiba-tiba menghilang di Gunung Jiuyun. Dengan ledakan keras, Gunung Jiuyun yang besar hancur menjadi ampas oleh tinju ini, dan batu-batu beterbangan, dan asap serta debu bergulung ke langit. Gunung Jiuyun hancur, tetapi dewa raksasa tidak menunjukkan kegembiraan apapun, karena dia sudah merasakan napas Lin Bai masih ada di langit dan bumi. Mata dewa raksasa itu berputar cepat, dan akhirnya dia menemukan sosok Lin Bai ribuan mil jauhnya dari sisi utara Gunung Jiuyun. Saat ini, dia berdiri di antara kabut putih, dengan sedikit kengerian di matanya. Bersembunyi. Sedikit keterkejutan melintas di hati dewa raksasa, tetapi segera, dewa raksasa itu melangkah maju dan bergegas ke Lin Bai. Alasan mengapa Lin Bai dapat menghindari pukulan ini sekarang adalah karena sebuah susunan sihir di papan catur hitam dan putih. Susunan ini disebut susunan gunung yang bergerak dan mengisi lautan. Itu dapat menutupi susunan papan catur hitam dan putih dan mengubah posisinya sesuka hati. Itu tidak hanya dapat mengubah posisi Lin Bai, tetapi juga posisi dewa raksasa. Melihat dewa raksasa yang bergegas, momentum yang luar biasa menghancurkan gunung dan sungai. Terserah padamu. Jangan mengecewakanku. Lin Bai melihat ke bawah ke pedang iblis, yang merupakan salah satu dari sedikit harta di tangannya yang dapat melukai dewa raksasa. Baik itu kompas hitam putih, 9 mobil penghancur fajar, atau kumbang emas, itu semua hanyalah harta karun Lin Bai yang mengendalikan para dewa raksasa. Namun, satu-satunya harta karun yang benar-benar dapat membunuh para dewa raksasa adalah keterampilan pembantaian naga dan pedang iblis di tangan Lin Bai. Tubuh fisik dewa raksasa itu sangat menakutkan dan luar biasa. Senjata sihir biasa sulit untuk dilukai. Di alam yang sama, dewa raksasa hampir tak terkalahkan. Hanya besi dewa kekacauan yang dapat menembus tubuh dewa raksasa yang tak tertembus. Ini adalah ketergantungan utama Lin Bai. Sejak pedang iblis disempurnakan oleh Wan Bao Zhenjun, Lin Bai belum menggunakannya untuk menghadapi dewa raksasa. Sekarang adalah pertama kalinya bagi Lin Bai mengetahui apakah pedang iblis dapat memberikan kerusakan besar pada dewa raksasa. Setelah beberapa langkah, dewa raksasa itu bergegas ke Lin Bai. Wajahnya ganas. Tangan kanannya terangkat dan tinjunya yang besar terkepal seperti gunung. Lin Bai diselimuti bayangan. Ketika dia mendongak, tinju besar dewa raksasa itu telah mencapai bagian atas kepalanya. Bergerak. Papan catur hitam putih berputar cepat di kepala Lin Bai, dan bidak catur hitam putih itu mengubah arah di atasnya. Saat berikutnya, tubuh Lin Bai menghilang dari bawah tinju dewa raksasa seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang dewa raksasa itu. Pedang iblis bergetar, dan makna pedang Tongtian menyebar. Pedang yang tak berujung dan menakutkan berlari langsung ke belakang dewa raksasa. Oh! Sebuah pedang jatuh dan darah berceceran. Punggung Jushen terpotong oleh pedang Lin Bai, yang panjangnya sekitar 10 meter, memperlihatkan daging dan darah berwarna merah tua. Darah mengalir keluar dan memercik di hutan. Kutukan Dewa Pemakaman bangkit kembali, yang mengubah semua darah dewa raksasa keluar dari tubuh menjadi racun yang mematikan. Tampaknya makhluk hidup itu masih tumbuh dengan cepat. Ini hanya luka berukuran 100 meter, tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada dewa raksasa. Bahkan Lin Bai tidak mendengar dengungan dewa raksasa, seolah-olah itu adalah nyamuk, dipaku di punggungnya. Wajah dewa raksasa samping, rambut berserakan di bawah sepasang mata merah darah, menatap Lin Bai di belakang, tiba-tiba berbalik, tangannya ke kiri dan ke kanan mencoba membunuh Lin Bai dalam tinjunya. Bergerak. Meskipun tubuh dewa raksasa besar, tetapi dia memiliki kecepatan yang mencekik. Saat dia menyatukan tangannya, hampir tidak ada ruang bagi Lin Bai untuk bereaksi dan menggunakan pedangnya. Tak berdaya, Lin Bai hanya bisa mengandalkan papan catur hitam dan putih untuk mengubah arah lagi. Namun, tidak peduli bagaimana Lin Bai mengubah posisinya, dia selalu berada dalam jarak beberapa kilometer dari dewa raksasa. Begitu arahnya diubah terlalu jauh, Lin Bai akan kehilangan kesempatan untuk menyerang.
Dengan cara ini, pemujaan menghabiskan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan papan catur hitam dan putih, tetapi tidak dapat melukai dewa raksasa. Semua ini tidak berguna. Itu tidak baik untuk pertempuran antara Lin Bai dan dewa raksasa. Oh, begitu cahaya pedang menyala, Lin Bai meninggalkan luka pedang di bahu dewa raksasa, dan darah menyembur keluar. Dewa raksasa segera melakukan serangan balik, dan tinjunya seukuran gunung meraung ke arah Lin Bai. Daripada memaksaku untuk mengubah posisiku, lebih baik aku mengubah posisiku setiap kali aku menusuk. Dengan cara ini, itu mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Mata Lin Bai bersinar, dan kompas hitam dan putih mendesaknya untuk mengubah posisinya. Pada saat ini, Lin Bai muncul di depan perut dewa raksasa, dan sebilah pedang menusuk dagingnya. Kemudian Lin Bai menariknya dengan keras. Pedang iblis yang menusuk daging itu ditarik ke sisi kiri, meninggalkan luka pedang sepanjang sekitar 10 meter di perut dewa raksasa. Darah menyembur keluar seperti air terjun. Ah, teriakan melengking keluar dari mulut dewa agung. Jelas, pedang ini membuatnya merasakan sakit. Lin Bai sangat gembira dan bergegas menggerakkan papan catur hitam putih dan mengubah arah lagi. Lin Bai muncul di punggung dewa raksasa. Setelah pedang terputus, dia langsung menghilang, lalu muncul di pergelangan kaki dewa raksasa. Setelah serangan tajam, dia menghilang lagi. Dengan cara ini, kelompok orang kuat Jiu Jidao yang menyaksikan pertempuran di kejauhan hanya bisa melihat raksasa yang menjulang tinggi itu berdiri di tempat yang sama, melambaikan tangan dan tinjunya, menyerang di mana dia berada, dan dari waktu ke waktu ada kolom darah yang menyembur keluar darinya. Jika Anda melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada sosok seukuran lalat dari waktu ke waktu di sekitar dewa raksasa, yang tiba-tiba muncul dan menghilang setelah pedang terbunuh. Dalam waktu singkat, ratusan luka pedang yang mengerikan muncul di dewa raksasa. Jika mereka adalah orang biasa, luka pedang ini akan membunuh mereka ratusan kali. Namun, vitalitas dewa raksasa itu menakjubkan. Kecuali luka pedang yang ditinggalkan Lin Bai di perut dewa raksasa, luka pedang di bagian lain tidak dapat membuat dewa raksasa merasakan sakit. Apakah ini teknik tubuh? Pangeranmu menatap Lin Bai, yang tubuhnya memancarkan cahaya, dan sangat terkejut. Kaisar Iblis Merak berkata dengan dingin, tidak mungkin. Pada jarak sedekat itu, Lin Bai tidak dapat menghindari serangan dewa raksasa dengan teknik tubuhnya. He Zong berkata dengan dingin, ini adalah semacam senjata ajaib, dan kualitasnya pasti tidak rendah. Setidaknya, itu adalah senjata ajaib Taoisme yang memiliki kekuatan seperti itu. Anak itu memiliki peluang besar untuk mendapatkan begitu banyak harta karun. Kaisar Luo Chagui dari Qingsu berkata dengan dingin, di bawah Yuan Panjang, harta 3.000 dauzun ditinggalkan oleh orang-orang Tuntian kepada rakyatnya. Jika tidak ada kecelakaan, harta karun 3.000 dauzun juga ada di tangan orang ini. Mendengar kesimpulan Kaisar Luo Chagui, Pangeranmu, Iblis, Kaisar Iblis Merak, Nangong Qingsuan dan orang-orang kuat lainnya di alam Dao Jiuji mengubah pandangan mereka dan menunjukkan warna serakah. Pada saat ini, Tong Wuji dan sekelompok orang kuat di bawah alam Dao Jiuji datang terlambat. Ketika mereka datang ke sini, mereka meninggalkan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bab 3917, tidak ada penyesalan dalam kematian, kan? Di suatu tempat di tengah hutan lebat, burung gagak berdiri dengan tubuh kelabu di atas pohon tua. Sebelumnya, burung gagak menduga bahwa Ling Tianzi mungkin memperhatikan pertempuran Lin Bai di alam roh, jadi ia sengaja menyembunyikan napasnya dan tidak berani ketahuan oleh Ling Tianzi. Namun, burung gagak tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertempuran itu. Ketika ia melihat Lin Bai berkedip, matanya berbinar, Dao Shenbing. Sayang, ada banyak harta yang ditinggalkan oleh Liao Lu. Senjata ajaib ini sangat berharga. Jika Lin Bai mati, kita harus menemukan cara untuk merebutnya. Dengan temperamen dewa raksasa, ia membunuh Lin Bai dan seharusnya tidak mengambil harta karun itu dari Lin Bai. Kecuali pedang iblis itu, ia seharusnya tidak melihat harta karun apapun. Kebetulan harta karun ini milikku. Ada juga 3.000 harta karun, dan aku juga menginginkannya. Burung gagak memiliki ide yang buruk di dalam hatinya. Ia tidak berdoa untuk Lin Bai, berharap Lin Bai dapat mengalahkan dewa raksasa. Sebaliknya, ia berpikir tentang bagaimana ia akan menempati harta karun ini setelah Lin Bai meninggal. Lin Bai bergantian menyerang. Pedangnya kuat dan tak tertandingi di dunia. Roh pedangnya penuh dengan darah dan dia melolong dalam waktu singkat. Sebuah pedang menghantam lutut kiri dewa raksasa, yang membuat dewa raksasa itu berlutut di tanah seketika, dan teriakan keluar dari mulutnya. Sebuah pedang menghantam punggung Lin Bai lagi, yang membuat punggung dewa raksasa itu menjadi kabur berdarah. Semakin cepat serangannya, semakin cepat semakin kuat.
Wajah Lin Bai sangat gembira dan gila, seolah-olah melihat harapan kemenangan. Kesempatan. Punya kesempatan. Bunuh dia. Bunuh dia. Jangan biarkan dia hidup. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya bagiku. Lin Bai meraung liar di dalam hatinya, dan pedang iblis di tangannya menjadi semakin sering. Sebilah pedang ditebas seperti badai, membunuh dewa raksasa dalam serangkaian lolongan. Bunuh dia saat dia sakit. Melihat dewa raksasa berlutut dengan satu lutut, darah yang mengalir dari luka-lukanya telah mengubahnya menjadi manusia berdarah. Darah menyembur keluar dan jatuh ke tanah di sepanjang tubuh besar dewa raksasa, yang telah mengalir menjadi sungai darah di kakinya. Dewa raksasa berlutut dengan satu lutut dan melolong di mulutnya. Dadanya berfluktuasi dan terengah-engah. Tampaknya itu adalah akhir dari busur silang yang kuat. Lin Bai menemukan bahwa sudah waktunya. Tiba-tiba, papan catur hitam putih dengan Lin Bai muncul di atas kepala dewa raksasa. Sekarang tinggi tubuh Lin Bai jauh lebih tinggi daripada kepala dewa raksasa. Pedang iblis diangkat tinggi-tinggi, dan pedang yang tak terbatas dimaksudkan untuk mengaduk angin dan awan dunia dan berkumpul dari segala arah. Pedang raksasa melesat ke angkasa, merobek awan-awan tak berujung di atas langit. Keterampilan membunuh naga. Pedang satu. Dengan satu pedang, pedang itu akan menyapu seluruh dunia. Pedang raksasa langit raksasa, menghantam kepala dewa raksasa, sekuat bambu, dengan ujung yang tajam. Pedang ini belum mengenai dewa raksasa, dan kekuatan serta makna pedang yang mengerikan telah menghancurkan area itu menjadi reruntuhan. Roh pedang menyebar dari satu sisi ke sisi lain pada dewa raksasa, yang membuat darah dan daging dewa raksasa itu kabur. Selama pedang ini mengenai, Lin Bai 100% yakin bahwa dia dapat memenggal kepala dewa raksasa dengan satu pedang. Perang ini akan menang. Melihat pemandangan ini, wajah Lin Bai menjadi semakin gila dan bahagia. Namun di sisi lain, Ling Tianzi, yang sedang menonton pertempuran di dunia roh, menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dan mendesah berulang kali, seolah-olah dia memiliki harapan yang tinggi untuk Lin Bai, tetapi sekarang dia tiba-tiba menjadi kecewa. Sebuah pedang menghancurkan langit, merobek langit dan bumi, dan menghancurkan semua hal. Tepat pada saat pedang yang menghancurkan langit dan bumi hendak memenggal kepala raksasa itu dewa. Tiba-tiba, sebuah tangan besar tiba-tiba terangkat, mencengkeram langit. Kapan? Pedang Lin Bai seperti memukul baja, dan terdengar suara tumpul. Warna ekstasi dan kegilaan di wajah Lin Bai tiba-tiba mengeras, menatap pemandangan di depannya. Dewa raksasa, yang jelas-jelas lemah, berlutut dengan satu lutut dan hanya mengangkat satu tangan untuk menangkap pedang mengerikan Lin Bai. Di tangannya, seluruh tubuh Lin Bai, ide pedang dan pedang pembantaian naga berubah menjadi pedang raksasa penyakit ini, yang dihancurkan oleh dewa raksasa. Pedang yang terbuat dari besi dewa kekacauan. Teknik membunuh naga yang diciptakan oleh Teran di masa lalu untuk memburu dan membunuh makhluk yang sulit dibunuh di dunia. Kamu memiliki peluang bagus. Banyak persiapan untuk perang ini. Kamu adalah yang paling siap dari semua orang Tuntian yang telah kukejar dan bunuh. Setelah menghancurkan makna pedang Lin Bai, dewa raksasa yang lemah itu tampaknya memulihkan kekuatannya secara instan, dan dia berdiri sedikit dari tanah. Kulit pucatnya kembali kemerahan, suasana hatinya yang runtuh kembali tenang, sepasang mata dingin yang membunuh, menatap dingin ke arah Lin Bai yang seukuran semut. Di dalam tubuh dewa raksasa, Lin Bai melihat bahwa luka yang ditinggalkan oleh ilmu pedangnya tadi sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, luka itu sembuh tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Lin Bai tenggelam ke dasar lembah. Dia baru saja menjalankan papan catur hitam putih, menyebabkan cedera yang begitu parah pada dewa raksasa itu sehingga dia pulih setelah 2 atau 3 tarikan napas. Bagaimana dengan Lin Bai? Penggunaan papan catur hitam putih dan keterampilan pembantaian naga telah menghabiskan banyak aura dan semangat Lin Bai. Sekarang kondisi Lin Bai mulai menurun. Dan dewa raksasa itu berada di puncak. Dewa raksasa itu melihat ke bawah dan melihat bahwa bekas pedang yang ditinggalkan Lin Bai di perutnya telah sembuh. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil setetes darah dari celah di antara luka yang sembuh dan meletakkannya di ujung jarinya. Dia berkata dengan lemah, apakah kamu menghabiskan begitu banyak tenaga untuk setetes darah ini? Dewa raksasa itu menjentikkan jarinya, dan setetes darah di antara jari-jarinya terbang keluar dan mengenai Lin Bai. Tetesan darah di jari-jari dewa raksasa itu adalah manik-manik darah di mata dewa raksasa, tetapi ketika itu menghantam Lin Bai, itu seperti kendi berisi air yang memercik ke Lin Bai. Apakah kamu bersenang-senang bermain denganmu begitu lama? Dalam kehidupan ini, apakah kamu harus mati tanpa penyesalan? Kalau begitu, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi.
Dewa raksasa itu mengayunkan tinjunya, membengkokkan busurnya dan menarik anak panah, lalu dia melancarkan serangan lurus. Tinju itu menggesek bumi dengan ledakan sonik, dan kekuatan yang mengerikan itu langsung mengenai wajah Lin Bai. Bergerak. Lin Bai buru-buru mendesak papan catur hitam putih dan memaksa tubuhnya untuk bergerak di belakang dewa raksasa itu. Lin Bai sekali lagi mengayunkan pedang iblis dan membunuh dewa raksasa itu. Namun, pada saat Lin Bai mengangkat pedang iblisnya, dia terkejut menemukan bahwa dewa raksasa itu tiba-tiba berbalik dalam guntur. Sebelum dia bisa membunuhnya dengan pedang, tinju dewa raksasa itu telah menghantamnya dengan keras. Bang! Tubuh Lin Bai seperti anak panah yang ditembakkan dari langit. Dia dipukul oleh dewa raksasa dan terpental keluar. Setelah menghancurkan puluhan gunung, dia menghantam tanah. Tulang-tulangnya patah dan darah mengalir. Bahkan kulit dan dagingnya hancur oleh kekuatan teror dan retak terbuka. Pukulan ini membunuh separuh hidup Lin Bai. Dewa raksasa itu mengangkat kakinya dan menatap Lin Bai dengan penuh penghinaan, yang sedang sekarat di tanah. Dia berjalan perlahan, tanpa belas kasihan di matanya, tetapi memicu ledakan pembunuhan. Lin Bai, yang berada di tengah reruntuhan, tampak pucat dan matanya pecah. Jika dia tidak mempraktikkan Taoisme 5 elemen, aku khawatir satu pukulan tadi akan membunuh Lin Bai. Kamu memiliki bab dasar dari Sutra 5 Elemen, dan kamu telah mengolah tubuh Tao 5 Elemen yang sempurna. Jika kamu dibiarkan tumbuh dan menerobos Daozun suatu hari nanti, aku khawatir kau benar-benar musuh Protos raksasa kita. Sayangnya, kau akan mati di tanganku hari ini. Dewa raksasa itu berjalan ke arah Lin Bai dan menatap Lin Bai, yang lebih kecil dari seekor semut di reruntuhan. Wajahnya dingin dan matanya tidak berperasaan. Dia hanya perlu mengangkat kakinya dan menginjaknya, dan dia bisa menginjak-injak Lin Bai sampai mati di kakinya. Bab 3918 Kejutan yang tak terduga. Lin Bai sedang sekarat dan jatuh di reruntuhan. Tulang-tulangnya patah dan kulitnya terbuka. Darahnya mengalir seperti sungai. Pukulan dewa raksasa tadi memberi Lin Bai kerusakan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan guntur dewa yang tak terlihat dan tubuh Tao untuk melindungi denyut jantung Lin Bai, saya khawatir pukulan tadi sudah cukup untuk membunuh Lin Bai. Meskipun Lin Bai terluka parah dan jatuh ke tanah, kesadaran Lin Bai masih jernih. Dia menatap dewa raksasa yang mendekat selangkah demi selangkah. Setiap kali Lin Bai ingin melompat, setiap inci tulang, daging, dan darahnya berderak, rasa sakit yang tajam seperti mencabik jiwa membuat Lin Bai tidak bisa bangun. Namun untungnya, Lin Bai merasa tubuhnya sembuh dengan cepat. Tubuh Lin Bai, dari 5 organ dalam meluap kekuatan misterius, dalam perbaikan tubuh Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa ini adalah kekuatan Tao. Sayang sekali Taoisme 5 elemen Lin Bai terlalu rendah. Jika pada level yang lebih tinggi, mungkin kecepatan penyembuhannya akan lebih cepat. Menurut penilaian Lin Bai, dia membutuhkan setidaknya 10 napas untuk memulihkan kekuatan aksinya. Namun, dewa raksasa sudah berdiri di depannya, menatap Lin Bai dengan penuh penghinaan. Selama dewa raksasa itu mengangkat langkahnya dan melangkah turun, dia bisa menghancurkan Lin Bai menjadi terak. Namun, dewa raksasa itu tidak langsung membunuh Lin Bai. Sebaliknya, dia berdiri di depan Lin Bai, membuka telapak tangannya yang besar dan meraih tubuh Lin Bai. Tiba-tiba, Lin Bai merasa darah dan tulangnya mengendur, seolah-olah ada darah dan tulang yang akan ditangkap oleh dewa raksasa. Mata Lin Bai terkejut dan marah, dan hatinya semakin cemas. Lin Bai tahu apa yang ingin dilakukan dewa raksasa. Ketika dia berada di Akademi Dongzu, Lin Bai pernah bertemu dengan lengan dewa raksasa yang patah. Saat itu, Lin Bai terbunuh oleh lengan dewa raksasa yang patah. Dia menggunakan tulang darah sebagai pemandu, untuk mencari tahu semua kerabat dan teman-temannya di sekitarnya, dan berencana untuk membunuh mereka dengan satu gerakan. Untungnya, pada saat itu, seorang tetua dari klan naga berangkat untuk menghancurkan lengan dewa raksasa. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sekarang dewa raksasa Gouyu sedang mengambil setetes darah dan tulang dari tubuh Lin Bai. Dengan sebab dan akibat sebagai garis dan tulang darah sebagai pemandu, kita dapat menemukan semua kerabat dan teman di sekitar Lin Bai. Di zaman kuno, dewa raksasa tidak pernah menemukan asal-usul kelahiran orang-orang Tuntian. Oleh karena itu, ketika para dewa raksasa membunuh orang-orang Tuntian, mereka akan menggunakan metode rahasia ini untuk menghancurkan 9 keluarga Tuntian. Bahkan salah satu teman orang-orang Tuntian tidak pernah dilepaskan. Untuk menghindari masalah di masa depan. Sebab akibat adalah garisnya. Ketika seorang praktisi berlatih di antara langit dan bumi, ia akan memiliki sebab akibat, baik atau buruk. Dalam istilah manusia, itu berarti bahwa apapun sebab yang ditanam, hasilnya dapat diperoleh.
Dengan darah dan tulang Lin Bai sebagai pemandu, kita dapat menemukan semua orang yang memiliki sebab akibat dengan Lin Bai, termasuk teman-teman Lin Bai, kerabat Lin Bai, dan teman-teman Lin Bai. Melihat dewa raksasa yang mengerahkan sebab akibat sebagai garis dan darah dan tulang sebagai pemandu, pikiran Lin Bai dipenuhi dengan semua kerabat dan teman-temannya, termasuk Lin Duo, Li Subai, Li Zhengyi, Sun Zizang, Yin Jiuling, Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, Su Xianmei, dan Ye Suxin. Bahkan Lin Bai tampaknya telah melihat mereka mati satu persatu di tangan para dewa raksasa. Adegan semua kerabat dan teman jatuh ke dalam genangan darah muncul di benaknya, yang membuat hati Lin Bai marah. Hentikan! Lin Bai meraung. Dewa raksasa itu mencibir sambil tersenyum, tidak berhenti, dan mengangkat tangannya dengan gerakan, tulang darah Lin Bai diremas bersama di depannya, benang sutra mulai menyebar dari tulang darah. Lin Bai sangat tergesa-gesa, dan pikirannya bergerak. Tiba-tiba, suara "Wu" datang dari langit dan bumi, seperti pedang yang menembus serangan udara. Tiba-tiba, mata dewa raksasa itu berubah. Tiba-tiba, dia melihat kembali ke punggungnya. Ribuan mil jauhnya, sebuah anak panah-panah menarik rantai panjang di udara. Panah-panah yang tajam itu melesat langsung ke punggung dewa raksasa itu. Dengan sekali hembusan, anak panah-panah itu melewati dada dewa raksasa dari punggung kirinya. Ujung anak panah-panah itu terbalik lagi. Setelah melewati dewa raksasa, itu akan mengaitkan daging dan darah dewa raksasa itu. Bahkan jika dewa raksasa itu ingin menyingkirkan anak panah itu, dia harus membayar sepotong daging dan darah seketika. Ah! Kali ini, mulut dewa agung itu mengeluarkan jeritan yang menggetarkan bumi. Hancurkan fajar dan hancurkan mobil kota. Mata dewa raksasa itu terkejut, dan lengan kirinya tiba-tiba terentang, memegang rantai besi yang terikat di ujung busur silang, dan dengan tangan yang kuat, dia mencoba menarik keluar kendaraan penghancur fajar yang tersembunyi ribuan mil jauhnya. Tetapi pada saat dia mengangkat tangannya, anak panah busur silang tiba-tiba melesat dari depannya, menembus paha kirinya, dan darah mengalir turun bersama rantai itu. Ah, teriakan lain datang, dan wajah dewa raksasa akhirnya berubah. Fiuh! 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 Dari segala arah dewa raksasa, 4 busur silang ditembakkan secara berurutan. Sebelum 2 busur silang mengenai, dewa raksasa itu berjaga-jaga lagi dan menghindari 2 di antaranya, tetapi 2 lainnya akurat dan menembus tubuh dewa raksasa. Satu menembus paha kanan dewa raksasa, dan yang lainnya menembus telapak tangan kiri dewa raksasa. Tarik ke atas untukku. Terinspirasi oleh pikiran ilahinya, Lin Bai menarik kembali 4 kendaraan penghancur fajar yang menembus tangan kiri, kaki kiri, punggung, dan kaki kanan dewa raksasa, dan menariknya kembali dengan kekuatan yang mencengangkan. Jika bukan karena tubuh fisik dewa raksasa yang luar biasa, saya khawatir satu tarikan dari keempat kendaraan penghancur fajar ini akan cukup untuk memisahkan dewa raksasa. Keterampilan pembantaian naga dan pedang iblis, yang sangat diharapkan Lin Bai tidak menyebabkan kerusakan fatal pada dewa raksasa, tetapi, memecah fajar dan menghancurkan mobil kota, yang tidak diharapkan akan melakukannya memiliki efek yang luar biasa. Lin Bai terbangun dari mimpinya dan mengingat pengenalan mobil yang menghancurkan kota saat fajar. Ini secara khusus disempurnakan oleh dinasti Lingji untuk menghancurkan kota. Bahkan kota kuno yang megah di dunia roh dapat dihancurkan, dan dewa raksasa tidak dapat menghentikannya. Meskipun keempat kendaraan ini tidak dapat membunuh dewa raksasa, tetapi setidaknya sekarang dapat membatasi tindakan dewa raksasa. Datang lagi. Mata Lin Bai berbinar, segera mendesak sisa mobil kota Brea Kingdown. 4 dari mereka menabrak dewa raksasa saat fajar, 2 di antaranya berhasil dihindari, dan sekarang 3 belum digunakan. Atas perintah Lin Bai, 3 kendaraan penghancur fajar yang tersisa menembakkan ke tapel. Dewa raksasa terkunci di tempat, tidak dapat bergerak dan menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan 3 anak panah menusuk tubuhnya. 1 menembus dada depan. 1 menembus perut. 1 menembus telapak tangan kanan. Ah, ah! Teriakan melengking dewa raksasa bergema di Gunung Iblis, dan punggung ribuan makhluk terasa dingin. Bahkan mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh pun merasa gembira. Mereka semua mendengar bahwa kali ini dewa raksasa benar-benar terpukul keras. Tidak seperti sebelumnya, dia hanya mendengus dan membodohi Lin Bai. Harta karun apa itu? Itu bisa menembus tubuh dewa raksasa. Ini. Kelompok orang kuat di alam jalan 9 perampokan ini sangat gembira. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa panah otomatis dengan rantai besi itu, dan itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Dengar, suara apa itu? Tiba-tiba, Kaisar Iblis Merak mengerutkan kening dan berkata, telinganya bergerak sedikit, seolah-olah dia mendengar beberapa suara indah di dunia.
Itu seperti gemerisik sejenis serangga yang merayap di dedaunan. Kaisar Ungu berkata dengan lembut. Segera, Kaisar Ungu mendongak, matanya terbuka lebar, dan dia tidak dapat menahan perasaan mati rasa dan menganga. Bab 3919 Baju Perang Kuno Dewa King Tian. Seperti gemerisik serangga yang merayapi daun. Kaisar Ungu mendongak dan melihat ribuan serangga emas merangkak keluar dari segala arah, berpusat pada dewa raksasa. 100.000 mil kabut putih, serangga emas dalam kabut putih berkumpul menjadi sepotong sinar matahari, memantulkan sepotong emas yang menyilaukan. Dalam kabut putih, lautan emas berguncang. Dewa raksasa itu terpaku di tempatnya oleh 7 kendaraan penghancur fajar. Melihat serangga emas merangkak di sekelilingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Kumbang pemakan besi. Kumbang pemakan besi adalah nama yang diberikan kepada kumbang emas oleh beberapa praktisi protos raksasa dan dunia spiritual. Itulah nama lengkap kumbang itu. Awalnya, dengan pertahanan protos raksasa, mereka tidak takut pada kumbang emas. Mereka dapat membunuh mereka semua dengan mengangkat tangan dan menghentakkan kaki. Namun sekarang ribuan dan ribuan kumbang emas menyebar, dan bahkan para dewa raksasa pun gemetar. Seperti kata pepatah, semut membunuh gajah. 1 atau 2 kumbang emas tidak takut pada Dewa Agung, dan begitu pula Lin Bai. Tetapi jutaan kumbang emas ini tidak dapat disamakan. Selama Anda memberi mereka cukup waktu, mereka akan cukup untuk memakan makam dewa. Ketika melewati sisi Lin Bai, mereka mengambil inisiatif untuk melewati dan pergi ke arah dewa raksasa dan memanjat satu persatu dari telapak dewa raksasa. Dimulai dengan kaki, secara bertahap ke atas, menutupi seluruh tubuh. Itu seperti dewa raksasa yang mengenakan satu set baju besi emas. Di bawah kendali pikiran Lin Bai, kumbang itu memanjat tubuh dewa raksasa, membuka giginya yang tajam dan menggerogotinya. Tubuh dewa raksasa itu sangat kuat sehingga sulit untuk mematahkan gigi tajam kumbang itu. Tetapi jika satu tidak berfungsi, ada 2, dan jika 2 tidak bisa, akan ada 100 dalam keadaan terburu-buru, bahkan jika dewa raksasa itu mengenakan besi, dia harus menggigitnya. Keluar dari sini. Dewa raksasa itu berjuang dengan tubuhnya, mencoba memanjat tubuh kumbang emas untuk terbang keluar. Namun, setiap kali dewa raksasa itu berjuang, anak panah yang menembus tubuhnya akan mengenai daging dan darahnya. Semakin banyak perlawanan, semakin kuat anak panah itu menusuk. Ini mungkin kelemahan protos raksasa. Dagingnya sangat kuat sehingga sulit untuk dilepaskan setelah panah otomatis menembusnya. Ia hanya bisa menggigit lebih keras dan lebih erat. Awalnya, dewa raksasa itu terluka parah, tetapi sekarang, di bawah korosi kendaraan penghancur fajar dan kumbang emas, kerusakannya bahkan lebih serius. Banyak kumbang yang giginya patah, tetapi berkat upaya tak henti-hentinya dari jutaan kumbang, mereka akhirnya merobek daging dan darah mereka yang tidak dapat dihancurkan. Lukanya pecah, dan seekor kumbang masuk ke dalam daging dan darah dan mulai memakan daging dan darah dewa raksasa. Namun, ada kutukan dewa penguburan di dalam darah dan daging dewa raksasa, yang merupakan racun yang mematikan. Setiap kali ada kumbang emas yang memakan setetes darah, sepotong daging, ia akan terbunuh oleh kutukan dewa penguburan. Namun, Lin Bai tidak peduli. Ada begitu banyak kumbang emas sehingga Lin Bai tidak peduli kehilangan beberapa kumbang. Bagaimanapun, kumbang ini tidak dapat dikendalikan untuk waktu yang lama. Jika mereka dapat membunuh dewa raksasa, Lin Baisi tidak keberatan membiarkan jutaan kumbang emas mati di dewa raksasa. Ah! Dewa raksasa itu mendongak ke langit dan berteriak dengan getir. Pada saat ini, tubuh Tao telah memperbaiki sebagian besar luka Lin Bai. Meskipun ia belum pulih ke tahap penyembuhan, ia juga membiarkan Lin Bai menyingkirkan perasaan tidak berdaya itu dan memulihkan kekuatan aksinya. Lin Bai bangkit dari tanah dan muncul di depan wajah dewa raksasa. Pedang iblis itu bersinar, dan 3 pedang terbang ada di sekitarnya dan siap untuk melesat. Dewa raksasa itu diselimuti oleh kumbang di sekujur tubuhnya, bahkan matanya hampir tertutup oleh kumbang itu. Melalui kumbang emas yang lebat itu, Lin Bai melihat sepasang mata dewa raksasa yang marah dan acuh tak acuh. Dia menatap tajam ke arah Lin Bai dan menggertakkan giginya dan berkata, "Aku benar-benar meremehkanmu. Aku bisa memaksaku ke dalam situasi seperti itu. Keluar dari sini." Dewa raksasa itu meraung. Lin Bai terkejut, dan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan digunakan dari darah dewa raksasa itu. Kekuatan ini keluar dari tubuh dewa raksasa itu, berubah menjadi badai, menyapu 100.000 li, menghancurkan semua gunung dalam jarak 100.000 li, dan bahkan susunan yang disusun oleh papan catur hitam dan putih hampir hancur. Lin Bai juga terguncang oleh gelombang ini dan terbang sejauh puluhan ribu mil untuk menstabilkan dirinya.
Adapun kumbang-kumbang itu, semuanya diguncang oleh para dewa raksasa, membunuh dan melukai area yang luas. Tetapi Lin Bai tidak peduli seberapa banyak kumbang itu mati. Dia menatap dewa raksasa di depannya dan bertanya-tanya kekuatan apa itu. Lin Bai melihat bahwa tubuh dewa raksasa itu adalah kabur dari daging dan darah, dan hampir tidak ada tempat yang lengkap, dan ada bekas gigi yang dimakan oleh kumbang emas di mana-mana. 7 anak panah kertas masih menembus tubuh dewa raksasa itu. Pada saat ini, Lin Bai melihat bahwa di kulit dewa raksasa itu, baju besi perunggu yang ditempa menjulang keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi substansi. Saya tidak tahu dari bahan apa baju besi perunggu itu dibuat. Tampaknya memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Sulit untuk melukai senjata biasa. Burung gagak di hutan di kejauhan mengedipkan matanya dan berkata dengan heran, baju besi yang terbuat dari emas kuno dari Dewa Langit Biru itu langka di dunia roh. Aku tidak menyangka bahwa dewa raksasa ini memiliki keberuntungan yang begitu baik dan memiliki harta yang begitu bagus. Baju besi ini tidak hanya dapat meningkatkan pertahanan dewa raksasa secara signifikan, tetapi juga meningkatkan kekuatan dewa raksasa. Sayang. Sayang, ini bayi besar. Mata gagak itu menjadi semakin marah. Mengenakan baju perang, dewa raksasa itu agung. Set baju perang ini dilengkapi dengan baik, dengan sepatu bot di kaki, ban lengan di tangan, dan baju besi di atas kepala. Sekarang, hanya ada wajah yang tegas dan tanpa ampun pada dewa raksasa itu. Selain itu, bagian lain terbungkus dalam baju besi. Di mata dewa raksasa yang mengenakan baju perang, tangannya dipaksa untuk mengunci 2 kendaraan penghancur fajar dari tangan dewa raksasa, yang langsung diseret keluar dari kegelapan olehnya dengan kekuatan kasar. Mereka bertabrakan satu sama lain di udara dan pecah menjadi sepasang pecahan. Begitu kaki kiri diangkat, kendaraan penghancur fajar yang mengunci kaki kiri segera hancur. Dengan satu hentakan kaki kanan, kekuatan besar mengguncang langit dan bumi, dan mobil yang menghancurkan fajar hancur berkeping-keping. Kemudian, 3 kendaraan penghancur fajar yang menembus dada depan, perut, dan punggung dewa raksasa dihancurkan oleh dewa raksasa satu per satu. Setelah melepaskan diri dari belenggu, dewa raksasa itu menggenggam tangannya yang besar di dalam kehampaan, gagang pedang besar dipegang di tangannya, dan dia menarik pedang perunggu panjang dari kehampaan. Masih ada pedang. Seru gagak, dan menjadi lebih antusias, pedang itu mungkin ditempa oleh Protos raksasa. Baju zirah dan pedang itu hanya dapat dikenakan dan dipamerkan oleh Protos. Dengan cara ini, tidak ada yang berani membelinya, tetapi lebih baik menjadikannya sebagai koleksi. Set baju besi dan pedang ini, ditempa dari emas kuno Dewa King Tian, ditempa dengan metode rahasia Dewa Raksasa. Tidak dapat menyusut atau dipakai oleh orang lain. Hanya dapat dipakai oleh praktisi keluarga Dewa Raksasa. Mengenakan baju perang dan memegang pedang di tangan, wajahnya dingin dan kuno. Tatapannya sangat mengagumkan. Baju besinya megah dan pedangnya tak tertandingi di dunia. Ini adalah kekuatan tertinggi Dewa Raksasa sekarang. Mungkin bahkan Dewa Agung tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh Lin Bai. Bab 3920, Kekuatan Semut yang Konyol. Di kejauhan, semua orang kuat di alam Tao Jiuji tercengang dan ternganga melihat raksasa yang menjulang tinggi itu. Baru saja, dewa raksasa belum mengenakan baju besinya, yang telah memberi orang dampak visual yang luar biasa. Namun sekarang para dewa raksasa mengenakan baju besi mereka dan memegang pedang di tangan mereka. Mereka hampir dapat berdiri berdampingan dengan langit dan bumi dan bersaing dengan matahari dan bulan. Mereka bahkan begitu takut sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah untuk menyembah. Mereka tidak menyangka bahwa dewa raksasa yang sangat siap dapat mengalahkannya di makam dewa. Tak terkalahkan. Tidak ada solusi. Ini adalah kata yang paling umum di benak semua Jiuji Daojing. Dewa raksasa hari ini, bagi semua praktisi makam dewa, seperti dewa yang tak terkalahkan. Bagaimana manusia dapat bersaing dengan para dewa? Pada saat ini, orang-orang kuat Taoisme Jiuji, bahkan orang-orang kuat kuno seperti Kaisar Ungu, Paman Bela Diri ke-9 dan Naga Jahat, semuanya merasa putus asa. Juga biarkan mereka mengerti dengan jelas, apa yang disebut surga di luar, ada orang-orang di luar manusia. Mereka mampu menguasai dunia di makam dewa. Namun, di makam hari ini, ada banyak kali, puluhan kali, ratusan kali lebih kuat dari mereka. Kekuatan setingkat itu hanya dapat diukur oleh dewa. Sekarang mereka akhirnya mengerti apa arti kata dewa. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat ditantang. Itu melambangkan kekuatan yang tak terkalahkan. Melambangkan keagungan tertinggi. Itu sudah cukup untuk menakuti sekelompok Jiuji Daojing untuk menyembah hanya berdiri di antara langit dan bumi di makam dewa dengan baju besi dan pedang di tangan.
Jika dia melakukannya, bukankah dia akan menghancurkan langit dan bumi? Tidak hanya orang-orang kuat di Jiuji Daojing yang takut, tetapi bahkan Lin Bai pucat dan menggigil. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa membuat Lin Bai merasa takut, dan kemunculan dewa raksasa membuat Lin Bai merasa putus asa. Tetapi Lin Bai tidak menyerah dalam perjuangan. Lin Bai tahu bahwa begitu dia menyerah, semua kerabat dan teman serta kerabatnya akan mati karena dia. Lin Bai tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin melihat kerabat dan teman-temannya mati demi dirinya sendiri. Bahkan jika Lin Bai tidak berjuang untuk dirinya sendiri, dia akan berjuang demi mereka. Demi Lindor. Demi Li Subai. Demi Bai Xiao Xiao. Demi Ye Suxin. Demi Su Xianmei. Demi pedang yang dingin. Demi semua teman dan kerabatnya, Lin Bai harus terus berjuang. Dan perang ini, Lin Bai harus menang. Perang ini, aku ingin menang. Wajah ketakutan Lin Bai berangsur-angsur berubah menjadi warna yang ganas dan ganas. Dengan gigitan giginya, dia terinspirasi oleh pikirannya. Kumbang, yang baru saja terguncang, menyerang lagi dan bergegas ke dewa raksasa. Wajah dewa raksasa yang dingin dan tanpa ampun menyapu kumbang di sekitarnya, dan wajahnya menunjukkan warna yang ganas, serangga kecilmu benar-benar menyebalkan. Kata-kata itu jatuh ke tanah dan pedang itu tersapu. Dewa raksasa memegang gagang pedang di kedua tangan dan menyapu dengan pedang. Kekuatan teror menyebar dari pedang dan berubah menjadi kekuatan bulat dan menyebar dengan cepat. Dalam kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan ini, bahkan bumi telah terputus sejauh 100 meter. Kumbang emas kekuatan semuanya hilang. Mata dan pupil Lin Bai meledak. Kekuatan ini seperti gunung yang menekan Lin Bai, memaksanya untuk menggunakan guntur dewa 5 elemen dan semua cara pertahanannya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi bagaimanapun juga, dia dipukuli hingga memuntahkan darah dan menjadi pucat. Kekuatan ini menyapu Lin Bai dan melemparkannya keluar ribuan meter, mengguncang tubuhnya seperti layang-layang yang putus di Timur Tengah. Kekuatan itu menyebar dan menyapu ratusan ribu mil. Melihat dari jauh, orang-orang kuat dari Jiuji Taoisme saling berteriak dan berteriak bahwa itu tidak baik, dan mereka menggunakan metode kultivasi dan melarikan diri mereka untuk melarikan diri dengan cepat. Kaisar Ungu, Paman ke-9, Naga Jahat, Ye Qianjiao dan banyak orang kuat kuno lainnya memimpin untuk bereaksi. Mereka melarikan diri dengan cepat dan tidak terluka parah. Adapun orang-orang kuat lainnya di Jiuji Dao, mereka dipukuli hingga muntah darah dan hampir mati. Adapun para prajurit lain di bawah jalan Jiuji kemudian semua jatuh, tidak ada kehidupan yang kembali. Tong Wuji juga selamat di bawah perlindungan orang kuat di keluarga Tong. Gu He dan Gu Wen tidak dekat, jadi mereka berlari sangat cepat dan melarikan diri. Ya Tuhan! Banyak praktisi yang telah lolos dari perampokan, melihat ke belakang, 200.000 li, gerakan pedang datar. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mereka tiba-tiba teringat bahwa dalam buku-buku kuno, tercatat bahwa beberapa orang kuat dapat menghancurkan dunia kecil dengan mengangkat tangan mereka untuk mengambil bintang-bintang dan menghentakkan kaki mereka untuk menghancurkan dunia. Awalnya, mereka mengira ini hanya legenda, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang kuat yang menghancurkan langit dan bumi itu benar-benar ada. Di mata para dewa raksasa, dunia kecil seperti makam para dewa dan dunia kecil manusia kuno dihancurkan. Belum lagi, manusia tingkat Ling Tianzi, akan lebih mudah jika dia ingin menghancurkan dunia kecil. Tidak heran buku-buku kuno mencatat bahwa perang antara klan Tuntian dan Protoss raksasa terjadi di sektor tertentu, yang merupakan bencana di sektor tertentu. Sepertinya rumor itu benar. Ini masih kekuatan dewa raksasa ini. Jika orang-orang Tuntian juga mulai melahap roh bela diri itu adalah akhir dari makam. Kaisar Ungu bersembunyi di kabut ungu, nadanya kesepian, merasa tidak berdaya untuk mengatakannya. Jika para dewa bertarung, manusia akan menderita selamanya. Wow, tersapu oleh kekuatan ini sejauh ribuan mil. Lin Bai kemudian menstabilkan dirinya dan terus menyemburkan darah dari mulutnya. Bang! 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 Sebelum Lin Bai bisa bereaksi, ada suara tumpul di telinganya. Melihat ke belakang, dia melihat dewa raksasa yang ganas memegang pedang raksasa di tangannya dan berlari ke arahnya dengan langkah yang kuat dan kuat. Ketika dia berada 10.000 mil jauhnya, dewa raksasa itu melompat, memegang pedangnya di kedua tangan dan menebas dengan ganas. Pedang raksasa itu jatuh ke tanah, dan gunung iblis langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang dewa raksasa itu. Bumi telah membuka jurang tak berdasar, yang masih menyebar ke utara dan selatan. Pedang itu kuat, mengenai Lin Bai. Lin Bai dengan cepat menggunakan kompas hitam dan putih dan bergerak menjauh. Tetapi saat Lin Bai bergerak menjauh, pedang itu mengenai papan catur hitam putih, dan papan catur hitam putih itu hancur berkeping-keping di depan Lin Bai.
Dewa Pedang tidak ingin membunuh Lin Bai, tetapi menghancurkan papan catur hitam putih itu. Sekarang, 9 kendaraan yang disiapkan Lin Bai untuk menghancurkan kota saat fajar telah dihancurkan sepenuhnya oleh Dewa Raksasa. Awalnya, 2 kendaraan yang tidak mengenai Dewa Raksasa itu juga dipotong-potong oleh pedang Qi. Papan catur hitam dan putih, pedang patah. Jutaan kumbang sekarang harus membayar harga kematian dan cedera. Meskipun beberapa telah melarikan diri, mereka tidak lagi efektif. Dewa raksasa itu ganas, dan Lin Bai tahu bahwa tidak baik baginya untuk menyeretnya ke bawah, jadi dia segera melancarkan serangan balik. Susunan pedang pembunuh 3. Amit-amit. Membunuh. Membunuh. 3 pedang terbang disambar, dan cahaya tajam yang tak tertandingi itu memegang pedang terbang, dan bergegas menuju Dewa Raksasa. Pada saat yang sama, Lin Bai tidak berhenti dan melemparkan pedang bulan dan menara funing dari tas penyimpanan. Pedang bulan terang dari pasukan Tao mengejutkan langit dengan pedang, dan roh pedang membentang melintasi ribuan mil, menghancurkan gunung dan sungai serta menyerang Dewa Raksasa. Pagoda funing berguncang dan berubah menjadi ukuran 100 zang. Itu jatuh dari langit dan menekan Dewa Raksasa. Pada saat ini, keterampilan lama Lin Bai muncul kembali, dan pedang iblis muncul kembali, menusuk Dewa Raksasa. Dewa Raksasa itu berdiri menyendiri di antara langit dan bumi, memegang pedang besar, tak terkalahkan. Melihat Lin Bai berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, kekuatan semut mol yang konyol.